Wing Chun, 嚴文。Kuda-kuda Wing Chun itu sebenarnya ada 4 kalau buat versinya saya. Nah, yang pertama itu kita latihan itu adalah kuda-kuda dasar. Namanya Yigi Kim Yung Ma. Cuman saya lebih sederhana nyebutnya kuda-kuda Shaolin Tawajah. Kalau nggak kuda-kuda basic. Ya. Nah, mungkin kamu tahu kan kuda-kuda basic Wing Chun tuh cuman seperti ini aja. Gitu. Nah, sekarang saya mau jelasin dulu proses yang harus kamu perhatikan, poin-poin yang harus kamu perhatikan pada saat kamu melakukan kuda-kuda dasarnya, ya. Karena kemarin saya sempat lihat di video teman-teman yang di Bulungan, kadang bukan momen ya, kadang ada kondisi di mana pada saat dia mau latihan, kadang suka melupakan kuda-kuda, termasuk di Rawamangun. Kemarin saya baru latihan sama Victor di Rawamangun, ya, latihan drill sambil nyerang, kemudian sambil bertahan dengan menggunakan langkah sama stepping. Mereka steppingnya amburadul semua. Ada yang kakinya nyangkut, ada yang kakinya kesandung, ya. Terus ada yang kakinya tidak bisa bersifat fleksibel, jadi fix saja gitu. Nah, cuman yang terpenting itu adalah di antara semua kesalahan stepping yang dilakukan sama teman-teman di Rawamangun, yang menjadi poin penting itu adalah sering hilangnya keseimbangan. Jadi setiap kali mukul tuh sering banget keseimbangannya tuh hilang. Entah itu kakinya nyilang, entah itu posisinya penempatan berat badannya yang nggak tepat pada saat stepping. Stepping itu langkah. Jadi nanti kamu suatu ketika pun akan belajar yang namanya langkah. Ya. Nah, orang bisa ngelangkah itu harus ada basicnya. Pegangan posisi di mana melangkah itu adalah pengembangan dari suatu bentuk kaki kan pastinya, karena melangkah. Nah, sebelum melangkah, kamu juga harus paham dulu yang namanya shifting. Shifting itu rotasi tubuh, ya, rotasi tubuh. Nah, dari rotasi tubuh harus dilatih yang namanya sekarang yang kamu latih, yaitu kuda-kuda dasar. Karena selain melatih bentuk, kamu memahami, oh ini loh kuda-kuda ciri khas Wing Chun nih, ya kan? Yang terpenting itu adalah kamu memahami titik keseimbangan yang kamu punya. Itu yang penting, titik keseimbangan yang kamu punya. Karena selama ini kamu aktif jalan ke sana ke sini, kamu nggak tahu titik keseimbanganku di mana. Dan setiap orang titik keseimbangannya beda. Kamu sama saya mungkin tingginya sama, tapi belum tentu komposisi tulang kita sama. Masa tulang kita sama. Postur berdiri kita sama. Gitu. Nah, itu yang nanti harus kamu pahami dirimu sendiri dengan melakukan latihan kuda-kuda basic ini. Kuda-kuda Wing Chun itu sebenarnya simple, sederhana. Ya, dia cuma begini doang. Ini kuda-kuda dasarnya, itu simple, sederhana, diem. Tapi bentuk ini tentunya tidak 100% apa yang harus kamu pakai pada saat kamu harus
mengaplikasikan gerakan Wing Chun mungkin secara realita di jalan lah, atau kamu lagi mau sparring atau segala macam, bentuk ini tidak dipakai. Ya, itu yang saya harus tekankan dulu. Bentuk ini tidak dipakai. Tetapi bentuk ini wajib dilatih. Karena dengan latihan seperti ini, kamu lebih dituntut untuk memahami posturmu, untuk menemukan titik keseimbangan yang kamu pakai. Jadi pada saat kamu harus shifting, pada saat kamu harus maju, entah itu harus mundur, entah itu harus side step, dan penempatan kaki mau kanan di depan atau kiri di depan, balance badan kamu, keseimbangan kamu itu akan selalu dibawa. Dibawa dari mana? Dibawa dari feel saat kamu melakukan Yegi Kim Yeung Ma. Jadi itu titik startnya saat kamu melakukan mobilisasi gerak pada saat kamu menggunakan Wing Chun. Ya, jadi kan Wing Chun itu nggak statik. Karena banyak orang beranggapan bahwa Wing Chun itu statik, diem. Enggak, Wing Chun itu mobile. Tapi sebelum mobile, ya kamu harus pahami yang basicnya dulu. Nah, basicnya itu adalah Yegi Kim Yeung Ma. Sama lah seperti gini ya. Kamu tahu film-film Shaolin atau kamu tahu Kung Fu Shaolin? Di Shaolin, sebelum kamu belajar gerakan, apa yang kamu lakukan? Apa yang mereka sedang lakukan? Adalah latihan kuda-kuda. Mafu. Nggak diajarin gerakan bela diri dulu, enggak. Nggak diajarin gerakan bela diri dulu, enggak. Cari keseimbangan dulu. Iya, karena kamu harus memperkuat kaki dulu. Baru kamu bisa gerakan yang aneh-aneh. Ya tentunya ada gerakan form basic dulu di Shaolin itu untuk bergerak. Tapi sebelum itu, ya itu, kamu harus latihan kuda-kuda dasar dulu. Di Shaolin ya kuda-kuda dasarnya ini. Karena nggak semua orang dengan melakukan begini itu akan tahan minimal 1 menit. Kadang sebelum 1 menit aja itu lutut itu pasti udah goyang. Tapi ada satu hal, membangun kuda-kuda tadi Mafu itu sebenarnya ada trik, ada caranya, supaya lutut kamu tidak menopang terlalu banyak beban tubuh kita. Karena kalau terlalu banyak menopang tubuh kita, pasti lututnya cepat sakit, cepat pegel. Begitupun saat kita mau menggunakan kuda-kuda Yegi Kim Yeung Ma. Itu ada triknya. Nah, yang harus diperhatikan sebelum kamu buka adalah sikap kamu sesantai mungkin, serileks mungkin. Dagunya itu tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh ke depan. Nah, jadi kamu biasa berdiri natural. Tapi jangan tegap ya. Kalau tegap kan dada dibusung. Kalau ini tegak. Tegak itu dalam arti kata, ya posisi berdiri kamu gitu, apa adanya. Ini mundur dikit. Nah, gini. Oke. Ya, santai, relax. Terus kamu ke depan tangannya, tutup, puter. Nah, sikutnya di bawah. Oke? Baru kamu tarik. Taruhnya di samping belahan dadamu. Nah, ya di sini. Ya, jadi bukan di sini, bukan pula di depan, bukan di sini, tapi ini di sini. Jadi ini bagian sini nempel di samping. Nah, ini sama ini itu harus sejajar dadamu ini. Itu. Ya. Nah, ini tidak boleh berubah.
Jadi nanti kalau misalkan kita lagi latihan membuka kaki, nah ini nggak boleh berubah. Jangan sampai pas keasikan, kamu mikirnya di kaki, ini jadi turun ke depan. Atau ini turun ke bawah. Nah itu berarti kamu lost fokus. Nah itu satu lagi fungsinya. Yaitu membiasakan fokus yang sederhana terhadap bagian-bagian tubuh kamu yang sedang diam. Itu kan diam, nggak diapa-apain. Tapi walaupun diam, itu tidak boleh kehilangan fokusmu. Jadi walaupun kamu fokusnya nanti ngeliatin lutut, ngeliatin kaki, tangan kamu itu tidak boleh lupa bahwa kamu masih punya dua tangan yang posisinya diam di samping dan tidak boleh dilupakan. Tetap posisinya harus di sini. Kalau kamu melupakan fokus tangan kamu, ya itu tangannya bisa ke depan, bisa turun ke bawah. Ya. Oke, jadi yang pertama itu tadi untuk menemukan titik keseimbangan kamu. Kedua itu adalah untuk melatih fokus pada anggota tubuh kamu yang sedang diam. Dasarnya seperti itu. Diam aja dulu. Bergerak itu lebih susah. Jadi diam dulu gitu. Yang diam kalau bisa melatih fokusnya, bergerak pun pasti lebih mudah. Oke? Nah. Oke, kita lanjut ya. Dengan posisi begini, secara ilmu biologi, struktur tulang kaki kita itu tidak sama panjangnya. Kadang kanan lebih panjang dari yang kiri. Atau sebaliknya juga ada. Nah, gimana cara kita menyesuaikan? Yaitu kita mengkendorkan lutut. Jadi pada saat kamu begini, lutut kamu kendorin sedikit. Jadi jangan ditekuk, tapi dilepas. Dilepas sedikit terus dikunci. Kendorin aja. Nah, cukup ya. Itu dikunci sudutnya. Sesudah dikunci, kamu buka ujung kakinya. Maksimum. Nah, lututnya jangan tegak lagi. Nah, ya, jadi kenapa saya bilang tadi pas kamu kendorin lututnya, kamu kunci, karena pada saat kamu buka, lututnya sudah tidak berubah. Jadi kalau kamu ngelihat kaki saya, itu ada bentuk kayak persegi tahu. Bentuknya kayak tahu, diamond, kayak diamond. Ya kan? Sudutnya kayak diamond kan? Nah, dari posisi sudut kayak diamond ini, tumit kita, you know tumit? Ini tumit. Ini ujung kaki. Ini ankle. Tumit itu apa ya? Aduh. Ya, heels. Oke, heels. Nah, dari posisi begini, ya, tumit kamu buka ke luar. Dan melewati lebarnya ujung kaki. Sehingga bentuknya akan seperti meruncing. Enggak gini. Kalau gini kan ujungnya lurus. Nah, ini ujungnya harus ke dalam, meruncing. Ya. Nah, kalau ujung kaki kamu meruncing, pada dasarnya arah ujung kaki yang kiri sama ujung kaki yang kanan, kalau saya tarik, dia akan bersinggungan. Kalau saya tarik garis, itu akan bersinggungan. Kalau begini, dia tidak akan bersinggungan karena arahnya ke sana. Apalagi begini, ini akan melebar. Nah, yang penting itu adalah bersinggungan. Oke? Sesudah dibuka, jari kaki kamu cengkram ke lantai. Baru udah jadi. Itu baru bagian bawah. Diulang ya. Posisi tegak, santai, relax, tangannya ke depan, tutut kepel, tarik ke samping, lututnya ditekuk sedikit, dibuka ujung kakinya, buka tumitnya. Nah, oke. Yang harus dipahamin adalah jangan pernah naik, jangan pernah begini, jangan keasikan. Ya, jangan dijinjit untuk ngebuka tumit, tapi tumitnya harus dibuka menggesek. Dia harus menggesek.